Nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Akut dan sedang dirawat di sebuah rumah sakit jiwa di Bandung, Jawa Barat. Namun hal itu tidak membuat para korban dugaan penipuan yang dilakukan oleh Medina Zain merasa meski pihak keluarga telah memberi pernyataan terkait kondisi Medina Zain yang menderita bipolar akut dan sedang dirawat di sebuah rumah sakit jiwa di Bandung, Jawa Barat. Namun hal itu tidak membuat para korban dugaan penipuan yang dilakukan oleh Medina Zain merasa kasihan. Sebaliknya, mereka ada yang terang-terangan tidak percaya atas informasi yang diberikan pihak keluarga Medina. Seperti yang diperlihatkan selebgram Dennis Karyasta saat ditemui tim Star Pro Selasa kemarin. Dennis yang mengaku ditipu Medina dalam jual beli mobil, minta kepada keluarga Medina agar tidak hanya bicara, tapi juga menunjukkan bukti otentik. Masalahnya mana kalau misalkan dia bipolar, mana surat bukti diagnosisnya? Masalahnya udah rame, udah kisruh kayak gini, masa ya dia nggak bisa keluarin nih bukti diagnosis bipolar? Udah, kita semua diem. Dan satu lagi, kalau misalkan memang surat itu ada, diagnosis bipolar, mohon maaf, benar-benar mohon maaf untuk rumah sakit yang diituinnya harus lebih berhati-hati lagi karena saya khawatir rumah sakit jiwanya itu ditipu sama dia. Dalam berseteru dengan Medina, Dennis juga aktif membongkar dugaan penipuan yang dilakukan Medina Zain dengan membuka posko pengaduan penipuan Medina Zain. Hasilnya, sudah ada beberapa orang yang mengaku sebagai korban penipuan Medina Zain dengan beragam modus. Aksi Dennis itu pun memancing kekesalan pihak Medina, hingga pengacaranya, Razman Arif Nasution, melayangkan somasi kepada Dennis. Untuk pada pemberitaan elektronik terkait Medina diantaranya ada di posko saudari yang pada akun kanal YouTube saudari sendiri, di mana pernyataannya menimbulkan keresahan di masyarakat. Yang saya tanya, masyarakat mana bang yang resah bang? Semua masyarakat mendukung, lihat aja di komen-komen saya, Instagram saya. Ini tuh untuk kebaikan semua orang agar tidak ada korban selanjutnya, dan ini juga untuk kebaikan Medina sendiri gitu. Karena saya benar-benar nggak mau dia mati sebagai tukang tipu. Kasus Medina Zain juga jadi pembelajaran bahwa tidak setiap orang yang ada masalah langsung dijustifikasi sebagai penipu. Sementara Dennis Karyasta masih terus berkoar-koar. Korban baru dari dugaan penipuan Medina kembali mengemuka. Adalah Rizky Ananda, seorang pengusaha yang pernah ditawari Medina untuk mendapatkan seorang artis papan atas sebagai brand ambasador produk perusahaannya. Meski Rizky telah membayar tanda jadi yang cukup besar, ternyata artis yang ditawarkan Medina tidak pernah mempromosikan produknya. Hingga akhirnya diketahui Medina hanya mencatut nama sang artis. MZ tuh telepon saya gitu. Jadi pada saat telepon tuh, Bu, ini RA sudah mau nih Bu, sudah oke katanya. Kalau Ibu mau, Ibu DP deh sekarang. Jadi deal di angka 1,2 M untuk 3 bulan. Kalau oke, Ibu transfer DP katanya. Kayaknya saya transfer lah di situ 150 juta. Jadi ternyata yang saya transfer itu bukan dari manajemennya RA, ternyata adalah temen dari MZ yang sedang berpergian pada hari itu. Aduh, saya udah nggak enak hati kan. Saya langsung WA lagi, Mbak, bisa nggak di refund aja? Saya ngetes sih sebetulnya waktu itu. Di situ mulailah masalah yang over limit lah, yang dia pingsan, dia masuk rumah sakit, harus operasi. Semakin banyak yang mengaku sebagai korban penipuannya, semakin terjepit pula posisi Medina Zain. Apalagi mereka sudah berancang-ancang melaporkan Medina Zain ke polisi. Karena itulah Dennis menaruh curiga sakitnya istri Lukman Azhari itu hanyalah akal-akalan agar lolos dari jerat hukum. Dia berstrategi, jadi dia mengundurkan diri dulu. Habis mengundurkan diri, terus begitu 2-3 hari kemudian dia tiba-tiba bilang bipolar, ODGJ, tiba-tiba dirawat di dalam RSJ. Kalau dirawat di RSJ ya bukan pasti itu juga. Ini urusan Medina, saya sudah datang lihat Medi dia sakit. Karena mereka mengatakan pura-pura sakit, tunggu Medi sehat, kita laporin ke polisi. Wanda Hamidah dilaporkan mantan suaminya Daniel Patrick Scott
ke Polres Depok kemarin atas dugaan kasus perusakan dan penghinaan yang dilakukan Minggu malam di kediaman Daniel. Wanda diduga memaksa masuk ke pekarangan rumah Daniel hingga mengakibatkan kaca rumah rusak. Ya, jadi hari ini kita menerima pelaporan dari seseorang terkait masalah yang kita kenakan dari pasal 167, 406 dengan 335 ya. Jadi memasuki pekarangan, merusak rumah dan penistaan. Saya udah serahin semuanya ke pihak kepolisian ya. Dugaan mengacu pun jika motif yang Wanda lakukan ialah untuk mengembalikan hak asuh anaknya. Tapi entah apa yang terjadi sebenarnya, hingga membuat artis yang konsisten dengan rambut pendeknya itu naik pitam. Wanda pun dijerat dengan 3 pasal. Sayangnya, hingga kini, artis 44 tahun itu belum berikan klarifikasinya. Gimana? Motif pelakunya? Ya, pelaku sudah janjian dengan si terlapor ya, sudah janjian dengan pelapor untuk mengembalikan hak asuh anak ya pada saat itu, Minggu malam kejadiannya. Terus kemudian sudah diantarkan namun terlapor tidak ada, kemudian anak dibawa kembali ke pelapor, namun si terlapor menyusul ke rumah pelapor dan melakukan yang tadi saya sampaikan di sana. Ancaman hukumannya kan? Ancaman hukuman masing-masing pasal berbeda ya. Ada yang 8 bulan, ada yang 1 tahun. Masing-masing pasal berbeda, nanti kita olah lagi. Banding ditolak, Gaga Muhammad ajukan kasasi di Mahkamah Agung. Merasa tidak bersalah dan tak terima dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam kasus lalu lintas bersama kekasihnya mendiang Laura Anna. Seperti yang diketahui, hakim menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah terhadap Gaga. Berarti terhitung hari ini Gaga Muhammad atau Gaung Sabda ala Muhammad ya, melalui saya selaku kuasa hukumnya telah menyampaikan secara hukum bahwa dia mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kalau itu sudah diterima, artinya secara psikis dia bisa menerima lah ya. Cuma orang mencari keadilan kan persoalan beda, Mas. Meski terbukti bersalah dan lalai dalam mengemudi, nyatanya pihak Gaga begitu keberatan lantaran merasa banyak alasan yang harus diluruskan mengenai Gaga yang dinilai secara tidak sengaja menyebabkan kecelakaan naas itu. Karena kelalaian itu adalah ketidaksengajaan dan itu adalah bukan dari keinginan seseorang untuk mencelakai dirinya maupun mencelakai orang lain. Tak banyak kata, sebagai seorang ibu yang kehilangan putri kesayangannya, Amelia pun seakan menjawab melalui video tinjunya di akun Instagram pribadinya. Seolah-olah berikan sindiran keras hal apa yang ingin ia lakukan pada mantan kekasih mendiang anaknya itu.